kita sempat mendapatkan juara umum sekalbar. Ikonnya Kabupaten Bengkayang itu adalah salah satunya Ajat Lesung ini, tari Ajat Lesung ini. Oh, yang tadi itu ya? Iya, yang tadi. Saya berharap ada orang melihat kami. Saya berharap ke depan pemerintah memberikan perhatian penuh kepada kami. Pak, bukan? Ponakan. Oh, hampir mirip-mirip mukanya. Hampir mirip-mirip. Saya kira anaknya. Sanggar Seni Budaya Rentak Purwai yang terletak di Dusun Seluas, Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang. Depan kita hadir Bapak Karsono dan Bapak
Simon ya, beserta ada 3 orang penarinya Pak ya. Di sini Pak Karsono di sini sebagai RT sekaligus penasehat ya Pak ya, penasehat sanggar ya. Dan ini Pak Simon di sini sebagai pembina sanggar. Ya. Apa kabar Pak? Baik hari ini ya. Baik. Ini kawan-kawan kita baik. Kita pernah dengar informasi tentang sanggar seni kebudayaan Rentak Purwai ini, ya, yang terletak di Seluas, tepatnya di Seluas ya. Ini sanggarnya berdiri di tahun berapa Pak? Kalau sanggar Rentak Purwai ini berdirinya pada tahun 2011. 2011 ya. Ya, tepatnya tanggal 20 Juli 2011 sesuai dengan keputusan Menteri di Akta Notaris ya. 2011 berarti ya. 2011. Berarti sampai saat ini udah berjalan belasan tahun lah. 11 tahun ya. 11 tahun Pak ya. Sejarahnya Pak berdirinya ini? Kalau sejarahnya berdirinya Sanggar Seni Budaya Rentak Purwai ini diawali dengan Sanggar Empraja Sukma dulu yang ada di Kecamatan Seluas. Jadi pada tahun sekitar 95, tahun 1995 ada sanggar di Kecamatan Seluas yang bernama Empraja Sukma. Sanggar yang tergabung di dalam seni budaya antar suku. Ada Jawa, ada Melayu, ada Dayak. Oh gabung. Gabung pada tahun 95 itu. Kemudian berjalannya waktu, sanggar ini vakum. Itu di tahun berapa Pak? Di sekitar tahun 97. 97. Vakum ya? Vakum karena apa Pak? Vakum karena memang kepengurusannya. Karena banyak pegawai negeri kan. Oh iya. Nah, awalnya kan Empraja Sukma ini digagas oleh seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di Dinas Pendidikan. Kalau dulu Kandet namanya. Pak Suyadi. Nah, dia yang menggagas ini sehingga dibentuklah di kecamatan itu Empraja Sukma. Sanggar Empraja Sukma. Nah, itu setelah beberapa tahun kemudian dari 97 itu kan sudah sempat eksis juga memang. Nah, lalu vakum. Nah, kami mengambil inisiatif dengan dorongan adanya Empraja Sukma ini, karena kami juga bagian dari anggota di Empraja Sukma. Nah, kami mengambil inisiatif 10 Juli 2011 itu kami mengadakan rapat. Kemudian ada beberapa hal yang kami bahas di rapat itu. Yang pertama, kami ingin mempersempit skop. Artinya dulunya di kecamatan, sekarang kami persempit di desa. Ya. Nah, dan dipersempit lagi di dusun. Di dusun itu cakuplah di sukunya, suku Iban gitu, khusus. Budaya Dayak Iban. Nah, yang kedua, kami mengganti kepengurusan Empraja Sukma itu. Dan yang ketiga, kami mengganti nama Empraja Sukma itu menjadi Sanggar Seni Budaya Rentak Purwai. Nah, dan selanjutnya yang keempat, kami rembuk lagi untuk segera mengurus administrasi, izin supaya legal kan, legalitasnya lah. Seperti ADRT, kemudian akta notarisnya ya. Nah, terjadilah pada tanggal 20 Juli 2011 itu keluarlah akta notaris itu. Nah, dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini Pak, Rentak Purwai itu kalau dalam bahasa Dayak Iban ya? Itu artinya apa Pak? Rentak itu suatu itu bisa dikatakan disebut dengan irama. Irama. Oh iya. Irama. Irama. Ruwai itu panggung ya, tempat perkumpulan. Seperti ini. Ruangan kita ini yang disebut dengan ruwai. Ruwai ya. Rentak perkumpulan. Itu dapat inspirasi namanya itu berdasarkan kita rembuk atau gimana Pak? Rembuk. Lewat rembukan juga. Jadi rembukan kita pengurus sanggar dengan orang-orang tua. Jadi timbullah kesepakatan bahwa
Sanggar Seni Praja Sukma itu dulu diganti dengan nama Sanggar Seni Rentak Ruai yang ada sekarang. Oh iya, iya. Untuk perjalanan ini karirnya Pak, karirnya di Sanggar Rentak Ruai ini sejak berdirinya tadi tahun 2011 ya, sampai saat ini kayak seperti prestasinya, terus partisipasinya dalam seni dan kebudayaan. Itu kita cerita sedikit boleh Pak? Ya, boleh. Sebenarnya kalau prestasi tidaklah terlalu lebih ya. Tetapi partisipasi Sanggar Budaya Seni Rentak Ruai ini sudah berkontribusi dengan pemerintah sebenarnya. Nah, salah satu yang kami ikuti, kami terlibat di dalamnya adalah pada tahun 2013 ya. Iya. Ada namanya 13. Ada kegiatan Festival Budaya Bumi Katulistiwa. Saat itu kami menjadi utusan Kabupaten Bengkayang. Nah, di sana itu kita sempat mendapatkan juara umum sekalbar. Sekalbar ya? Ya, sekalbar. Nah, itu bergabung di sanggar yang ada di Kabupaten Bengkayang. Salah satunya kami juga ada di situ. Jadi kita itu juara umum. Nah, sebagai apresiasi pemerintah juara umum itu, kita itu dikirim ke Jakarta 2014 untuk mengikuti festival budaya, pawai budaya tingkat nasional. Pawai budaya tingkat nasional. Budaya kreatif namanya, tingkat nasional. Nah, di 2014 itu. Nah, selain itu juga kami mengikuti undang-undangan di event-event lah. Nah, ada yang rutin sih di kecamatan, tapi di kabupaten beberapa kali kami pernah mengikutinya. Nah, lalu fokus kita kepada keberlangsungan sanggar itu. Nah, jadi ikonnya Kabupaten Bengkayang itu adalah salah satunya Ajat Lesung ini, tari Ajat Lesung ini. Oh, yang tadi itu ya? Iya, yang tadi itu yang sering kami bawa kemana-mana untuk kami tampilkan ini Ajat Lesung ini. Tari Ajat Lesung. Ngajat Lesung. Ngajat Lesung. Itu ya kita bahas sedikit tentang ini tarian yang tadi yang agak unik sih sebenarnya ya. Unik, dan tadi saya sambil nonton saya sambil ngilu rasanya. Ya. Nontonnya dia gigit tadi ngilu rasanya. Gimana caranya kok bisa digigit gitu kan ya? Itu tariannya asli ciptaan karya dari Sanggar Rentak Ruai ya? Ya Pak ya? Iya. Nah, itu inspirasinya dari mana Pak? Kok bisa sampai diciptakan tarian seperti itu? Sebenarnya kan kalau menurut cerita sejarah dari asal mulanya tarian gigit lesung ini kan ini sudah menggenerasi. Jadi sejak zaman orang tua dulu tarian gigit lesung ini memang sudah ada diperagakan oleh orang tua. Dan ini bisa dikatakan sebuah tarian dan juga bisa dikatakan sebuah atraksi. Gigit lesung. Jadi tujuan gigit lesung ini kan kalau menurut kebiasaan budaya masyarakat Iban ini kan memang salah satu bentuk dari kegiatan seni tari yang bertujuan untuk menghibur para tamu-tamu undangan yang datang di dalam acara pesta gawai maupun pesta pernikahan. Jadi karena orang tua dulu kan hiburannya cuma tarian, budaya itu tarian. Jadi terciptalah tarian seperti ini. Jadi samping untuk menghibur para tamu undangan itu, karena orang tua dulu kan rata-rata mungkin bisa dikatakan orang berani, orang kuat pada zaman dulu. Dan lesung yang mereka pakai untuk sebagai alat peraga itu memang lesung sungguhan. Lesung yang terbuat dari padi keras. Oh iya. Untuk numbuk padi. Untuk numbuk padi itu ya. Itu kalau dinilaikan berat per kilonya itu mungkin bisa di atas 20-an kilo. 20-an kilo.
Jadi di situ bertujuan bisa juga untuk menampilkan keperkasaan seorang lelaki itu, kemudian ketangguhan, kegagahan. Ya, itu tujuannya sebenarnya. Karena pada ketika itu lesung yang dipakai sebagai alat peraga untuk menari itu tidak gampang beratnya gitu. Jadi bisa sampai 20-an kilo lesung itu. Jadi tidak semua orang yang bisa menarikan tarian gigit lesung ini. Itu khusus yang inilah ya, yang penari lesung tadi itu ya. Itu latihannya ada latihan khususnya atau ada pakai ritual atau memang itu betul-betul kita melatih gigi atau tenaga kita sendiri gitu, Pak? Dia memang ada latihannya dan kemudian ada track-track tertentu. Maka seperti yang saya katakan tadi, tidak semua orang bisa untuk memperagakan tarian gigit. Berarti dia nggak ada sangkut pautnya dengan magic gitu ya? Tapi murni ya, tenaga murni ya, tenaga murni ya. Karena tenaga dan kekuatan gigi. Ya kalau kita orang biasa mungkin udah nggak mampu, kita nggak mampu. Jadi tujuannya memang seperti itu. Tarian gigit lesung itu tadi. Jadi menguji ketangkasan dan ketangguhan seseorang, terutama dari gigi. Karena tidak semua orang yang bisa untuk menggigit lesung tersebut. Berarti tarian ini ya, tarian lesung ini kemarin yang membawa sanggar kita, Sanggar Rentak Ruwai di provinsi juara umum ya? Iya, juara umum. Dan diutus ke tingkat nasional ya? Iya, tingkat nasional. Tarian ini? Iya. Oh iya. Terus gini Pak, selama 11 tahun ya kalau hitungan tadi, 11 tahun ya, udah 11 tahun. Pernah vakum nggak Pak sanggarnya? Kalau 11 tahun ya memang kalau kita katakan vakum, memang vakum. Ya, selama ini kan artinya kegiatan Sanggar Rentak Ruwai ini tidak rutin dilakukan, baik latihan, program-programnya kan terputus-putus ya. Nah, itu oleh karena beberapa faktor memang. Yang pertama memang kami kekurangan SDM untuk melatih. Nah, itu. SDM, lalu kemudian memang sport pemerintah ke sanggar kan. Mungkin perhatian atau pembinaan lah seperti itu. Itu kendalanya kenapa Pak? Kira-kira. Sebenarnya kalau masalah kendala ya mungkin kita kurang tahu persis juga ya bagaimana, karena kita selaku sanggar ini tadi kan diminta untuk dan diundang untuk datang menghadiri acara, kemudian festival, kemudian kita berangkat. Setelah berangkat itu ya pulang, tinggal pulang. Jadi untuk sementara saat ini kita belum pernah sama sekali mendapat apresiasi dari pihak pemerintah. Itu program-program pemerintahan itu biasa pernah dapat informasinya enggak Pak? Sampai enggak? Nah, kalau kami sih belum dapat informasinya itu ya. Nah, sampai hari ini informasi-informasi berkaitan dengan pembinaan sanggar dan sebagainya ya. Itu kita belum dapat informasinya. Berarti salah satu kendalanya informasinya belum sampai. Mungkin ya. Mungkin ke depan kita berharap mungkin Sanggar Rentak Ruwai ini lebih diperhatikan Pak. Kita kenalan dulu ya sama yang di belakang. Dari tadi kita senyum-senyum ya. Boleh kita kenalan dulu. Ini yang tadi buka mandau itu ya. Siapa namanya Bang? Herigo. Hah? Herigo ya. Herigo asli orang sini juga. Asli Seluas juga ya. Iya. Ini semua Dayak Iban. Iya. Iban semua ya. Iban. Yang tengah ini? Jen aja. Satu kata Jen aja. Lengkapnya? Ya. Hah? Cuman panggilan aja. Nama panggilan, nama lengkapnya apa? Melisa ini Jen. Melisa Jen. Anak Pak Simon bukan? Ponakan. Hampir mirip mukanya. Hampir mirip. Saya kira anaknya ini yang punya gigi perkasa. Siapa namanya, Bang? Kenalkan, nama saya Cornelis Primangga, biasa dipanggil Angga. Angga. Oke. Udah berapa tahun Bang belajar ini? Baru 1 tahun kayaknya. Baru ada 1 tahun lah. 1 tahun. Dia generasi baru. 1 tahun. Abang ini? Saya dah mulai dari 2 tahun 2018. 18. Oh, udah 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Berarti abang juga bisa ini tadi ya? Ya. Kalau
Bisa juga ya. Sebelum Primangga ini. Oh, Iya, sebelum mangga ini. Oh iya. Tapi giginya beda ya. Dalam waktu 1 tahun ya, 1 tahun ya belajar. Itu waktu proses pas belajar latihan, kan? Pernah nggak ngerasa gigi itu kayak apa? Ngilu-ngilu. Iya. Pernah Dulu ya? pasti itu. Pasti ya? Awal pertama mula tuh pasti. Iya. Di sini dengan di betis deh pasti agak kalau udah selesai main pasti sakit. Tapi nggak pernah namanya cedera di gigi apa enggak ya? Mungkin ada teknisnya tadi ya. Teknisnya ya. Resiko pertama, kalau si penari lesung ini, kalau untuk permulaan itu memang kadang-kadang terjadi rasa kram di rahang. Keram sini ya. Kram. Ya, itu pertamanya. Tapi kalau setelah sering latihan, ya enggak lagi dia, jadi udah terbiasa. Oke, berarti jumlah anggota kita di Sanggar sekarang untuk saat ini berapa orang, Pak? Kalau untuk di Sanggar itu kita bisa, kalau satu personil itu bisa sampai 12-an orang. 12-an. Yang khusus untuk ini, Untuk pemain. untuk pemain semua. Penari dan pemain. Pemain musik ini tadi ya. Oke. Kalau sama pelindung penasehat, kemudian pengurusnya bisa sampai 15. 15-an. Oh iya. Ya, lumayan ramai juga ya. Iya, Oke, ini semuanya aktif ya. Aktif. aktif. Latihan juga aktif. Kalau untuk latihan, untuk saat ini memang kita vakum untuk saat ini, karena kendalanya kan seperti ini, banyak pemain-pemainnya sekarang itu kan udah pada sekolah, Oh iya. ada yang kuliahnya di Pulau Jawa sana, jadi ada beberapa orang. Ya, mungkin perlu diregenerasi. Ya. Ya, regenerasi ya. Mungkin kayak salah satu kita masuk ke sekolah-sekolah, Ya. itu kan ya, ada sanggar di sekolah. Tapi kalau anak sekolah, kalau saya bayangkan kalau anak sekolah gimana ya dia gigitnya. Ya, nggak mampu. Paling nanti alat peraganya dia apa diubah suai lah. Kalau khusus anak sekolah kan Iya, nggak betul, mungkin ubah suai. angkat ini diubah suai, mungkin agak kecil kan. Iya. Kalau untuk khusus anak SD kan seperti itulah. Iya. Nah, cuma yang jadi sulitnya kan kalau melatih musik ini anak-anak SD ini, terutama ini, mainnya agak rumit. Iya. Mainnya ini. Kalau yang lain-lain saya pikir kalau gendang ini kan sudah ada Rikel nih, dia ini masih usia muda juga nih karena SMA, dia sudah bisa tabuh gendang. Kalau yang dua ini masih banyak bisa kita ini yang agak sulit. Agak rumit ya. Yang susah mau cari regenerasinya ini. Iya. Ada satu aja kami. Itu orang ya yang bisa main ini, yang pada muda. Cuma dia lagi ke Jakarta Ke sekarang Jakarta kan. sekarang. Harusnya diregenerasi. Ya, inilah mau yang melatih kami ini yang agak sulit untuk melatih ini orang-orangnya udah pada enggak ada deh. Oh. Iya. Jadi kita hanya pakai feeling aja, mendengar di musik itulah kita ikuti tabuhnya. Otodidak lah. Otodidak Ya, lah beda. seperti Iya, itu. dari musik, ya. Sebagai penasehat Iya. dari Sanggar Budaya Seni Rentak Ruai, saya pertama-tama ingin mengajak seluruh masyarakat kami lah, khususnya suku Dayak Iban yang ada di lingkungan Pasir Putih, ini lingkungan Pasir Putih, khusus desa dan dusun seluas. Nah, mengajak untuk kita bisa bersama-sama ya terlibat langsung untuk memberikan kontribusi dengan keberadaan Sanggar Rentak Ruai yang ada di desa kita ini. Lalu kemudian bergabung bersama-sama untuk melatih diri lah, memberikan motivasi semangat ya kepada generasi yang di bawah kita, supaya budaya yang ada, khususnya seni budaya yang ada ini tidak punah. Tidak punah. Itu saya berharap seperti itu, karena sebagai penasehat saya terus memberikan masukan-masukan kepada Sanggar ke depannya supaya terus membuat program. Meskipun ya dikatakan kita ini ini
hidup segan mati tak mau, tetapi itu memang slogan yang biasa kita. Tapi hidup segan mati tak mau itu memotivasi kita sebenarnya untuk kita bisa terus maju. Tidak lagi hidup segan mati tak mau. Nah, yang ketiga, kita terus memberikan kontribusi dengan kreasi, pemikiran, kan? Pemikiran, kemampuan, potensi yang ada pada kita lah. Contoh, umpamanya kita bisa bermain musik, kan? Nah, kalau kita tidak terlibat aktif di situ, ya sampai kapanpun kita tidak akan bisa menularkannya kepada orang lain. Nah, karena seni budaya rentak ruai ini banyak itemnya. Ada seni tato, ada seni tari, ada seni ukir, dan ada beberapa item lagi. Ada apa namanya, perfilman, ada semua di Akta Notaris itu. Nah, sementara ini kita hanya bergerak di bidang tari. Nah, banyak lagi potensi-potensi yang harus kita gali. Oleh karena itu, saya berharap ada keterlibatan masyarakat juga, memberi support, dukungan lah. Nah, contoh memberi support dukungan itu dengan keberadaannya Balai Ruai ini. Balai Ruai ini adalah suatu karya nyata ini, karya nyata partisipasi masyarakat dengan sanggar. Artinya kita swadaya, kita gotong royong, kita bangun Balai Ruai seperti ini. Ini tidak ada dana bantuan dari manapun, tetapi memang inisiatif dari sanggar dan kelompok masyarakat sekitar ini. Ayo kita buat gitu. Tujuannya adalah salah satu untuk sarana wadah perkumpulan sanggar itu, dan bisa juga tempat kita melakukan upacara-upacara adat lah, seperti gawai bisa kita buat. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak masyarakat yang ada di sekitar ini, di Dusun Seluas ini, khususnya masyarakat Iban, yang luar biasa sebenarnya. Mereka punya potensi gotong royongnya, kemampuan kebersamaannya. Cuma saya berharap ke depan pemerintah memberikan perhatian penuh lah kepada kami yang kami sebenarnya punya daya berswadaya tinggi. Nah, untuk memberikan bantuan kepada kami, apapun jenisnya, kami tidak memperhitungkan itu, tetapi perhatian, bimbingan yang terutama, kan, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan pengembangan sumber daya budaya yang ada di Dusun Seluas ini, khususnya di Pasir Putih ini, pada masyarakat Iban lah, pada umumnya. Dan terima kasih juga semua pihak yang sudah mempromosikan kami lewat wawancara kita hari ini. Saya berharap ada orang melihat kami. Pasti. Nah, yang terakhir kali kami mohon maaf, kami tidak bisa berbuat banyak. Mungkin dari sebagian kepakuman sanggar ini adalah bagian juga kelemahan daripada kami. Mungkin kami kurang menggali informasi, atau kami kurang memperdaya diri dengan sumber daya kami yang ada, kan. Sebenarnya keberadaan seni budaya ini adalah karya kita. Kita punya tempat, kita punya wadah, kita punya organisasi. Sebenarnya tanggung jawab kita untuk mengembangkan organisasi itu dengan keinginan kita, niat kita, semangat kita, sport kita. Itu sebenarnya tujuannya. Ketika kita berada pada titik yang terendah sekalipun, kita tetap eksis. Nah, dengan kekurangan apapun. Terima kasih untuk Bapak Simon, Pak Karsono Pak saya namanya. Ini saya ingat Angga, ini saya ingat Jen. Ini agak susah loh. Herigo ya. Oke, terima kasih untuk siang ini udah hadir dalam acara podcast Mabukan kita. Sampai jumpa lagi kita di episode selanjutnya. Kumi bisa asal bahagia. Wae.